Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi, tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita ketemu kembali ya. Saya yaitu Dudu Abdullah bisa bertemu dengan antum semua para santri SMP Al-Hidayah tahun ajaran 2020-2021 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua dan kita semua selalu berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan selalu diridhoi dalam setiap gerak langkah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, para santri SMP Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita ketemu dalam acara MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Adapun saya di sini berlaku sebagai koordinator keasramaan yang akan menjelaskan sekilas tentang keasramaan yang nanti ketika antum berada di pondok, apa saja yang harus antum ketahui dan apa yang harus dilakukan nanti ketika berada di pondok. Nah, pada kesempatan ini maka akan disampaikan terkait dengan beberapa yang berkaitan dengan keasramaan. Yang pertama adalah tentang murabi, tugas murabi yang nanti bisa nanti antum lihat ya di slide yang akan ditampilkan. Kemudian nanti antum juga akan diajarkan juga bagaimana tentang housekeeping ya. Karena antum sekarang berada di rumah, jadi setelah disampaikan ini mudah-mudahan bisa dilatih terlebih dahulu berada di rumah. Dan juga nanti akan ditampilkan tutorialnya bagaimana merapikan ranjang, lemari, kemudian bagaimana cara ada masuk dan keluar masjid, ada masuk keluar kamar mandi, dan juga tutorial tentang adab bagaimana makan yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW ya. Yang pertama yang saya sampaikan di sini adalah tentang tugas murabi yang perlu antum ketahui semua ya, yang perlu kalian ketahui semua di antara yang akan dilakukan oleh para murabi di sini ya. Namun sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu murabi-murabi yang ada di SMP Al-Hidayah. Yang pertama adalah Ustadz sendiri ya, yaitu Ustadz Dudu Abdullah SPDI akan menjadi murabi ya di kelas 8 ya. Kemudian Ustadz Andri Damanhuri akan menjadi murabi di kelas 8 pula. Kemudian di kelas 9 maka ada situ ada Ustadz Sabikan, Ustadz Heri Sabikan. Kemudian di kelas 7 ada Ustadz Sugeng Febrianto SUD, Ustadz Al-Farabi SUD, dan juga Ustadz Husen ya, yang akan ditempatkan di murabi kelas 7, yaitu untuk antum semua yang sekarang masih berada di rumah ya. Nah, di sini oleh karena itu maka setelah itu saya sampaikan kepada antum semua masalah tugas murabi yang mungkin nanti antum akan ketahui ya, apa saja yang akan dilakukan oleh murabi antum masing-masing ya. Di antaranya adalah yang pertama ketika antum masuk ke sakan, maka murabi ada tugasnya ya. Pertama adalah dengan membuat struktur organisasi kamar ya. Tentu di asrama itu harus ada organisasi, siapa ketua sakannya, siapa sekretaris bendaharanya kalau jika diperlukan, kemudian siapa bagian kesehatannya karena nanti akan ada santri yang sakit ataupun yang lainnya ya. Kemudian ada bagian seksi kebersihan dan yang lainnya ya. Ini sangat penting sekali ada struktur organisasi keasramaan yang berada di sakan antum masing-masing. Kemudian yang kedua, maka murabi juga membuat piket kamar ya, piket sakan harian agar terjaga kebersihan ketika antum berada di asrama atau di sakan. Kemudian membuat lembar kegiatan harian santri, yaitu jadwal ya, itu nanti bisa dijadwalkan ya, dibuatkan jadwalnya. Apa saja yang harus dilakukan oleh santri ketika seharian itu ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, ini akan ada lembar kegiatannya. Kemudian selanjutnya adalah mengisi buku biodata santri jika diperlukan ya. Kemudian membuat dan merekap absen sholat berjamaah di masjid. Ini akan kerjasama nanti dengan OSMA atau bagian biah keislamiahan dan yang lainnya. Ini akan ada saling kerjasama satu sama lainnya. Kemudian
membuat dan merekap absen belajar mandiri ya, baik ketika di asrama ataupun di sini di asrama ya diasakan, atau mungkin sesuai kondisi nanti berada di masjid yang lainnya. Kemudian membuat dan merekap absen tidur malam ya. Jadi sebelum antum tidur di absen terlebih dahulu oleh para murabinya, sehingga ketahuan nanti siapa yang belum nyampe ke kamar ketika waktunya sudah tidur ya, seperti itu, agar menjadi lebih tertib dan nyaman nantinya. Kemudian membuat dan merekap data santri yang sakit ya, santri yang sakit disitu akan ketahui ya, sehingga murabi terkait akan melaporkan ke bagian PJUKS, bagian kesehatan di bidang keasrama nanti ya, seperti itu. Maka ini akan didata sehingga nanti diinformasikan ya, apakah besoknya sekolah atau tidak, atau dia harus dibawa ke rumah sakit atau klinik terdekat yang lainnya, sehingga dengan terdata ini mudah-mudahan bisa tertangani dengan baik dan yang lainnya. Kemudian namanya antum semua sebagai santri adalah manusia, pasti akan melakukan suatu hal yang bisa jadi namanya manusia ada salah dan ada benarnya, ada salahnya. Nah, ketika benarnya mungkin antum akan dipuji oleh teman-temannya atau oleh asatidnya, oleh para murabinya, akan didoakan oleh mereka ya, oleh beliau-beliau ini. Adapun ketika melakukan kesalahan, maka bisa jadi antum akan diberikan konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan tersebut. Makanya tidak ada di sini merekap data pelanggaran santri ya, seperti apa pelanggarannya, layak mendapatkan konsekuensi atau tidak, dan yang lainnya ya. Kemudian merekap data prestasi santri. Nah, santri itu ada prestasinya dari segi kerapihan ranjangnya, segi kerapihan lemarinya, kerapihan yang lainnya lah, ibaratnya bagaimana menyimpan buku dan yang lainnya, seperti itu. Atau prestasi dia baik ketika berada di kelas ataupun lomba-lomba yang lainnya. Kemudian mengisi rapor kepribadian santri. Nah, ini rapor kepribadian santri ini yaitu setiap selama ini ya, selama ini sudah berjalan, yaitu setiap 3 bulan sekali ada rapat perkembangan kepribadian santri. Apakah santri ini ada perkembangan atau masih misalkan yang baik semakin baik, atau yang baiknya tetap baik misalkan istiqomah, atau yang kurang baik nanti semakin bertambah semakin baik dan yang lainnya. Maka ini murabi ya, tugasnya melihat perkembangan antum semua dengan harapan agar menjadi lebih baik lagi ya, ibaratnya harapan murabi seperti itu ya. Ini makanya ada mengisi rapor kepribadian santri baik ketika di asrama, di masjid, ataupun ketika di kelas atau di tempat selama dia berada di pondok dan yang lainnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghimpun dan mengarsipkan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan santri yang dibimbing atau dibina pada file santri. Nah, nanti dokumen itu Pak Murabi itu ada tugasnya juga, ada tugas-tugasnya, sehingga data-data antum entahkah yang sakit dan yang lain juga disimpan oleh masing-masing Murabi dan yang lainnya. Nah, itu akan dilaporkan nanti ya perkembangannya. Kemudian yang terakhir adalah dari tugas Murabi ini tugas Murabi secara global, secara umum. Yang terakhir adalah membuat laporan bulanan kepada wakil kepala pengasuhan bidang asrama, yaitu dilaporkan tuh Murabi masing-masing kepada koordinator keasramaan ya, yaitu pada ustadz sendiri di sini, sehingga nanti bisa dibicarakan apakah ada santri yang sudah menjadi lebih baik, apa masih ada santri yang harus dibimbing kembali dan yang lainnya. Ustadz berharap ketika antum semua masuk ke pondok itu menjadi santri-santri yang baik ya, karena manusia itu pasti ada salah dan hilapnya, namun yakin rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga ampunannya semuanya seketika kita mau berubah insyaallah ya. Di sini juga murabi melatih kemandiriannya ya, yaitu salah satu tadi bagaimana merapikan ranjangnya, kemudian merapikan lemarinya dan yang lainnya. Itu pun salah satu tujuannya agar antum menjadi mandiri dan yang lainnya. Adapun yang tadi adalah sebagian secara gambaran besar bagaimana tugas murabi. Nanti ada tugas-tugas murabi secara hariannya, pekanannya, bulanannya dan yang lainnya seperti itu ya. Tapi itu sebagai gambaran tugas murabi yang wajib antum ketahui, sehingga kalau dari sini antum merasa ada yang kurang di murabi, silahkan disampaikan saja ya, sebagai bahan masukan, sebagai bahan evaluasi supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya, seperti itu ya. Ini kemudian yang selanjutnya disampaikan juga pada kesempatan ini oleh Ustaz adalah tentang housekeeping ya. Ya, mungkin bahasa Inggrisnya adalah menjaga kebersihan lah ibaratnya, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Nah, di housekeeping ini adalah tentang tugas murabi tadi sudah ya.
maka di sini tentang petunjuk dan teknis menyapu, ibaratnya tutorial ya, tutorial bagaimana menyapu dan mengepel lantai yang nanti akan kita tampilkan videonya ya. Semoga menjadi gambaran. Itu standar yang kita pakai ketika antum semua berada di pondok ya. Adapun ketika antum di rumah ya mungkin standar yang dipakai oleh orang tua antum ya, seperti itu. Standarnya seperti apa. Nanti tutorial yang akan kita pakai di sini di pondok seperti ini. Maka antum bisa jadi perbandingkan nantinya seperti itu. Kemudian bagaimana merapikan ranjang dan lemari ya. Bagaimana antum cara melipat spraynya. Bagaimana cara antum melipat selimut. Bagaimana antum meletakkan bantalnya, gulingnya ketika membawa guling ya. Karena di sini kita fasilitasi adalah kasur dan bantal kalau tidak salah seperti itu. Bagaimana cara merapikan selimut spray kasurnya dan yang lainnya, sehingga itu akan dinilai dan bagi siapa yang rapi ya selama sebulan misalkan rapi, maka antum akan diberikan door prize lah ibaratnya seperti itu ya. Nah itu kemudian kita juga nanti akan tampilkan bagaimana adab masuk dan keluar masjid ya. Apakah doa yang dibaca seperti apanya, bagaimana adabnya ketika berangkat dari asrama, kalau di sini ada asrama misalkan, kalau mungkin di rumah menuju masjid, bagaimana ketika keluar dari masjid seperti apanya, nanti antum akan melihat bagaimana tutorial yang akan ditampilkan nanti seperti itu. Nah nanti tutorial ini sebagai bahan dasar ketika antum masuk ke pondok. Oh ternyata yang harus saya lakukan ketika keluar masjid, ketika masuk dan keluar masjid seperti ini, banyak seperti itu ya. Kemudian juga ada adab masuk dan keluar kamar mandi ya, kalau di sini hamam ya, sehingga ketika kita berada di kamar mandi dalam kondisi selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Doa apa yang harus kita bacakan ketika masuk dan keluar kamar mandi nanti akan diajarkan nanti ya di tutorial atau video yang akan kita sampaikan nanti di slide ya. Kemudian yang terakhir adalah tutorial tentang adab makan ya, tutorial tentang adab makan nanti antum bisa perhatikan ya. Nah, insyaallah Dewan Asatidz pun memberikan contoh secara audio visual sehingga antum bisa ternyata seperti ini makan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti apa yang harus dilakukan dan yang lainnya ya. Itu saja ya, mungkin bisa nanti antum lihat videonya bagaimana gambarannya. Kalau antum masih di rumah bisa itu dilatih ya, sebagai latihan berada di rumah, sehingga ketika antum berada di pondok itu sudah siap semuanya ya. Kita tujuannya agar antum menjadi generasi penerus yang memperhatikan bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran, tapi juga memperhatikan terhadap adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang muslim ya. Karena antum akan menjadi harapan baik orang tua secara khusus, negara terutama adalah dinul Islam ya, seperti itu. Wallahu a'lam, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, nanti masukan dan yang lain bisa disampaikan dan yang lain ya. Akhirul kalam, tutup dengan majelis. Subhanallah.